warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Peradaban Islam di Spanyol. Saya Gita Nur Ramadhani. Saya Nadia Rahma. Dan saya Nabila Habibie Batubara. Sebelum kedatangan umat Islam, daerah Iberia merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh orang Kristen. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut. Penyerbuan Hispania dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad dan di bawah pemerintahan dari Khalifah Umayyah di Damaskus. Pasukan ini mendarat di Gabralia pada tanggal 30 April dan harus menuju ke utara. Selanjutnya, setelah mengalahkan Raja Roderick dari Visigoth dalam pertempuran Guadalete tahun 711 Masehi, kekuasaan Islam tersebut berkembang hingga pada tahun 719 Masehi. Setelah itu, pasukan Islam menyeberangi Pirenia untuk menaklukkan Perancis, namun berhasil dihentikan oleh kaum Firak. Di daerah yang dikuasai Muslim oleh Umayyah disebut Provinsi Al-Andalus, terdiri dari Spanyol, Portugal, Perancis bagian selatan dan disebut sekarang. Perkembangan politik. Pada awalnya, Al-Andalus dikuasai oleh seorang wali Yusuf al-Fihri atau gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah di Mantua, dan pada tahun 746 Masehi, Yusuf al-Fihri melenyapkan kekuasaan Khalifah. Dan pada tahun 746 Masehi, Yusuf al-Fihri memenangkan peperangan saudara tersebut, menjadi seorang penguasa yang tidak terikat kepada pemerintah dimaksud. Abdurrahman menolak untuk tunduk kepada Khalifah Abbasiyah yang baru terbentuk karena pasukan Abbasiyah telah membunuh sebagian besar keluarganya. Ia memerintah selama 30 tahun, namun memiliki kekuasaan yang lemah di Al-Andalus, dan ia berusaha menekankan perlawanan dari pendukungan Al-Fihri maupun Khalifah Abbasiyah. Selama 1,5 abad berikutnya, keturunan menggantikan sebagaimana Amir Cordoba yang memiliki kekuasaan tertulis di atas seluruh Al-Andalus, bahkan kadang-kadang meliputi Afrika Utara bagian barat, sampai Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, di mana umat Islam sebelumnya telah menguasai Afrika Utara. Dalam proses penaklukan Spanyol ini terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa, yaitu Tahrib bin Malik, Tahrib bin Ziyad, dan Musa bin Nusahri rahimakumullah. Tahrib dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Sebelum Tarif rahimahullah berhasil menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusayr rahimahullah di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personil, sehingga jumlah pasukan Tarif semuanya menjadi 12.000 orang. Jumlah ini disebut sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar, yaitu 100.000 orang. Perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdullah al-Aziz pada tahun 99 Hijriah sampai 717 Masehi. Kali ini sasaran ditunjukkan untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pyrenees dan Prancis Selatan.
Dengan pasukannya, ia menyerang kota Borderio, Poitiers, dan dari sini ia mencoba menyerang kota Tours. Akan tetapi di antara kota Poitiers dan Tours, ia ditahan oleh Charles Martel, sehingga penyerangan ke Prancis gagal dan tentara yang dipimpinnya mundur kembali ke Spanyol. Sesudah itu, masih juga terdapat penyerangan-penyerangan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang geraknya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi telah menjangkaukan seluruh Spanyol dan melebar jauh menjangkau Perancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen, yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Di dalam situasi seperti itu, kaum tertindas menanti kedatangan juru pembebas. Dari juru pembebasannya mereka temukan dari orang Islam. Di sisi lain, kerajaan berada dalam kemelut dan membawa akibat pada penderitaan masyarakat. Buruknya kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan tersebut terutama disebabkan oleh keadaan politik yang kacau, kondisi terburuk daripada masa pemerintahan Raja Roderick pada Raja Goth terakhir yang dikalahkan Islam. Hal yang menguntungkan tentara Islam lainnya adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, orang Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi penjuang kaum muslimin. Peradaban umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang, banyak prestasi yang mereka peroleh. Bahkan pengaruhnya bahwa Eropa dan juga dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks, terutama dalam hal kemajuan intelektual. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan, Al-Muwaladun atau orang-orang Spanyol yang masuk Islam, Barbar atau umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, Al-Saqalibah atau tentara bayaran yang dijual Jerman kepada penguasa Islam. Yang filsafat Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bertentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi yang pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdurrahman 832 sampai 886 Masehi atas inisiatif Al-Ahkam 961 sampai 976 Masehi. Karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin dinasti Bani Umayyah di Spanyol ini merupakan persiapan untuk melahirkan filosof-filosof besar pada masa sesudahnya. Bagian akhir abad ke-12 Masehi menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordova. Ia lahir tahun 1126 Masehi dan meninggal tahun 1198 Masehi. Sains, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas Ibnu Khamas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya al-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad Ibnu Abbas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan.
Fikih dalam bidang fikih Spanyol, Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki, dan yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham Ibnu Abdurrahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Ibnu Hazm yang terkenal. Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryat. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryat selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Bahasa dan sastra bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Sekian video penjelasan dari kelompok 10 kami sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.